Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tuhan, ya tadi seperti yang kita sama-sama dengar, ya, bahwa kita di tempat ini berkumpul ya untuk kita memperingati pernah matinya Tuhan kita ya, Yesus Kristus yang pernah menderita, mengalami sengsara dan kemudian untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk apa? Menebus bukan menebus hutang-hutang kita di toko sembako ya, tapi menebus dosa kita, menebus jiwa nyawa kita, Bapak sekalian ya, yang bukan tidak bisa kita ukur dengan materi, ya, tidak bisa kita ukur dengan jabatan, ya kan, terus kepopuleran kita nggak bisa. Kita sama-sama sampaikan bahwa Yesus Tuhan yang lahir ke dunia ini, dia datang tujuannya untuk menebus. Kita kadang mengucapkan itu dengan enteng ya. Kita bilang untuk menebus dosa manusia. Tapi sekarang kita pikirkan apa ketika Tuhan kita datang ke dunia itu semata-mata dia seperti robot yang memang tujuannya untuk menebus manusia, atau dia punya kehendak untuk dia memilih, saya kayaknya mau pakai kehendak saya dulu ya, atau saya mau ikut bapak saya ini, kan dia kan manusia ya, dia punya kehendak untuk tidak mengikuti bapaknya, dia punya kuasa, tapi dia punya kuasa juga untuk mengikuti apa yang bapaknya mau di surga. Sama seperti kita, misalnya di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita ada perasaan, kayaknya ikut apa yang saya mau lebih enak ya daripada apa yang maunya Tuhan. Benar nggak? Kan kita selalu bawa perang dalam hidup ini, benar nggak? Ada dua sisi, kita mau ikut Tuhan atau mau ikut kehendak sendiri. Nah jadi Yesus juga ketika dia datang dalam manusia yang sejati, dia juga punya pilihan, apakah dia mau taat sama bapaknya atau lakukan kehendak yang beriman. Kalau dari mana Bapak Ibu, apakah saya cuma mengada-ngada? Enggak, Bapak Ibu, ini kita lihat di dalam Lukas ya, Lukas pasal 22 ayat 42 sampai 44. Ada dua ayat yang nanti saya ingin perlihatkan. Lukas pasal 22 ayat 42 sampai 44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, terima kasih. Jadi ayat ini mengatakan atau memberitahu kepada kita, Yesus juga memiliki sifat-sifat atau natur manusia. Ketika dia diperhadapkan dengan kematian yang dia sebagai Tuhan tahu dia akan mati, dia merasakan yang namanya ketakutan, sampai dikatakan peluhnya seperti darah, ya. Kita bisa membayangkan ya, misalkan Yogi besok udah tahu nih Yogi akan mati kecelakaan, wah bisa dibayangkan ya. Opung misalnya, amit-amit ya, misalkan besok udah tahu nih kayaknya bakal kecelakaan di jalan, pasti merasakan takut nggak Sarah? Pasti nggak tahu. Misalnya Opung tahu nih besok akan mati, akan Siapa yang gila? kalau Opung punya kemampuan seperti itu pasti kan serem juga kan Opung ya? Serem. Nah iya kan? Nah Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia punya kemampuan itu sebagai yang ilahi. Dia tahu besok akan mengalami yang namanya sengsara di salib, ya kan? Ya kita manusia terbatas, nggak bisa, nggak ada yang tahu ya, ya. Tapi Tuhan kita punya kemampuan itu, dan dia dikatakan di ayat 42, Bapa jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Jadi Yesus, walau menurut kehendak dia bisa minta sama bapaknya, Tuhan tolong dong ambil, Bapak tolong dong ambil cawan ini. Jangan dong saya disalib, tapi dia mau supaya apa yang terjadi itu sesuai dengan kehendak bapaknya. Nah, jadi ini mengindikasikan bahwa Yesus juga punya pilihan. Nah, di ayat lagi, satu ayat lagi, Matius 26 ayat 52 sampai 53. Bagus sekalian. Matius 26 ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya dia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Nah, ayat 53 kata Tuhan Yesus, apakah aku tidak sanggup untuk meminta kepada Bapa untuk mengirim 12 pasukan, ya kan, malaikat untuk membantu saya? Membantu dari mana? Membantu dari lepas dari penyaliban. Kalau Yesus mau, dia minta sama Bapa, bisa. Tapi Yesus lakukan nggak? Enggak, ya kan? Kalau Yesus mau, dia bisa.
Nah ini lagi-lagi Yesus artinya punya pemilihan, dia mau pakai kehendak dia sendiri atau kehendak Bapaknya. Nah ini untuk apa Bapak Ibu sekalian kita belajar tentang ini, supaya kita dalam kehidupan kita juga mengerti bahwa ternyata Tuhan kita juga punya atau pernah mengalami yang namanya diperhadapkan dua pilihan. Karena hidup kita ini selalu diperhadapkan dengan dua pilihan, antara pakai nafsunya kita sorangan, kita sendiri ini, atau pakai hendaknya Tuhan mau. Gitu kan? Apa sih tujuan kita di dunia ini? Mungkin nanti ada yang bilang, oh saya untuk menyembah Tuhan, saya masih untuk memuliakan nama Tuhan. Iya benar. Memuji, menyembah Tuhan. Atau ada yang punya jawaban lain mungkin? menyenangkan hati Tuhan. Gimana? Menyenangkan hati Tuhan ya. Benar, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kita ini adalah manusia atau makhluk yang lemah. Ya, kita bisa bilang kita menyembah sama Tuhan, tapi apakah setiap hari kita menyembah sama Tuhan? Apakah tujuan kita benar-benar untuk menyembah Tuhan? Puji Tuhan kalau memang kita sekarang lahir baru, sekarang kita diubahkan menjadi orang yang mau menyembah Tuhan setiap hari. Tapi kalau kita lihat ke belakang, flashback, hidup kita yang lama, apakah hidup kita yang lama itu menyembah Tuhan? Saya rasa untuk saya kalau mau kesaksian, hidup saya yang lama adalah bukan hidup untuk menyembah Tuhan, tapi hidup untuk diri saya sendiri. Orang yang lahir baru, yang bertobat, barulah dia mau menyerahkan dirinya untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Gitu loh. Ya. Jadi di dalam hidup kita, biasanya kita punya dua prioritas, dua tujuan. Satu benar memuliakan nama Tuhan. Tapi yang kedua, ada hal dunia. Misalkan ya, saya selain memuliakan nama Tuhan, saya juga ingin sukses di bidang tertentu, misalkan ya kan. Saya mau pengennya bekerja sambil memuliakan nama Tuhan. Bekerja sambil memuliakan nama Tuhan, masih ada bekerjanya, masih ada cari uangnya. Tapi Yesus ketika dia datang ke dunia, kira-kira apa kehendak Yesus ketika itu? Apakah dia mau cari uang juga di dunia? Apakah dia Tuhan Yesus bilang, saya mau sambil menebus dosa manusia, mau ya, misalkan jualan tenda, misalkan sambil menebus dosa manusia, itu nggak Tuhan? Atau saya mau misalkan mau jadi juru baptis orang yang bertobat lah, biar dapat penghasilan, misalkan gitu ya. Apakah seperti itu Yesus? Enggak ya, tapi Yesus ketika itu fokus tujuannya adalah untuk menebus dosa, benar-benar menebus dosa. Artinya dia benar-benar fokus menjalankan apa yang Bapaknya mau. Nah di sini kita bisa belajar bagaimana Yesus yang di dalam natur manusia yang punya kehendak tadi untuk memilih, ya, dia tetap prioritaskan kehendak siapa? Bapaknya di surga. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya kesengsaraan itu atau puncak kesengsaraannya kita itu, manusia itu terjadinya di mana sih? Kesengsaraan manusia itu nanti terjadinya di mana? Manusia loh ya, bukan orang-orang percaya aja, semua universal. Terutama yang tidak percaya Yesus lah jelas. Di mana sih puncaknya kesengsaraan atau penderitaan mereka? Neraka, benar ya, kalau yang bilang neraka. Nggak ada lagi yang melebihi penderitaan di neraka. Jadi penderitaan kita di dunia sebanding nggak dengan neraka? Jelas enggak dong ya kan? Apinya aja udah beda ya kan? Kalau yang sini kita punya sama sekolah, di sana kita nggak tahu gitu kan. Penderitaan yang sempurna, kekal itu ada di neraka. Nah makanya ketika itu Yesus kan disalib, dia katakan apa? Ketika itu dia berseru pada Bapaknya apa? Eli, Eli lama sabachthani. Kalau di dalam bahasa Ibrani yang dulunya ya, dia katakan Eli, Eli lama azabtani, azab. Nah azabnya artinya ditinggalkan. Kalau di kepercayaan Muslim, karena nanti mungkin ada teman-teman Muslim yang menyaksikan juga lewat online ya, karena sangat bisa rekam juga. Azab itu artinya ditimpakan atau ditinggalkan oleh yang kuasa. Kita mengetahui ya gimana kalau misalkan seorang yang anak ditinggalkan oleh ayahnya, misalkan ditinggalkan oleh kematian, itu kan penderitaan, kesedihannya kan mendalam. Dia seperti kehilangan induknya, benar? Apalagi Yesus yang sejak lahir itu selalu bersama dengan Bapaknya, dekat dengan Bapaknya. Kenapa kok Tuhan disalibkan sampai dikatakan, Bapak kenapa kamu tinggalkan aku? Ya dari lama sabachthani. Kenapa kamu timpakan penderitaan, kutukan, penyakit ini kepada saya yang tidak berdosa? Kan Yesus tidak berdosa, ya kan? Makanya kata di 2 Korintus dikatakan Yesus yang tidak berdosa, namun dibuat menjadi berdosa, ditimpakan oleh karena dosa kita. Jadi pertanyaannya, apakah Yesus juga merasakan penderitaan yang sangat seperti penderitaan di neraka? Pernah nggak Tuhan kita merasakan penderitaan yang sangat luar biasa? Hah?
Pernah bilang pernah saat dia ada di salib. Itulah penderitaan, puncak penderitaan Tuhan kita, Yesus, Raja kita, Tuhan kita. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, Yesus itu kan juga belum pernah merasakan penderitaan, misalkan dikejar-kejar utang, ya kan, sampai dia mungkin disita hartanya, dia tidak punya apa-apa. Yesus kan tidak pernah merasakan penderitaan yang seperti itu. Loh, dia disalib aja sampai bilang, kenapa Bapak tinggalkan saya? Kenapa kok sampai dosa-dosa dunia harus tanggungan kepada saya yang tidak berdosa ini? Itu kata Tuhan. Nah, artinya, itu sekalian, saya maksudnya lewat itu ingin mengingatkan kita, penderitaan yang kita alami, atau katakan firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Saya yakin, saya percaya setiap kita punya penderitaan masing-masing, di levelnya masing-masing, di dimensinya masing-masing, ya kan? Di konteksnya masing-masing. Sebagai hamba Tuhan, saya tentu punya. Sebagai yang di usaha ada, yang mana lagi misalkan yang belajar ada juga. Daniel lelah nggak? Pernah nggak merasa lelah ketika belajar? Pernah. Pernah merasa kadang-kadang merasa, aduh kenapa ya tugas kok banyak? Pernah kan? Itu juga bagian dari penderitaan yang harus ditanggung karena ya dosa kita manusia yang harus berusaha di dunia ini. Ya kan? Itu bagian dari penderitaan. Tapi apakah penderitaannya Daniel sebandingkan dengan penderitaan Yesus? Beda jauh sih. Beda jauh. Jadi maksud kayak Yogi bilang ini adalah ketika Daniel merasakan lemah, merasakan putus asa mungkin ya, atau merasakan banyak sekali tugas-tugas atau kok misalkan saya waktunya teman-teman liburan rame-rame kok saya enggak, atau kenapa teman-teman kok rasanya lebih enak dari saya enggak, saya kurang beruntung misalkan itu. Yang dipandang sama Daniel adalah Tuhan Yesus. Kira-kira menurut Daniel Tuhan Yesus kaya nggak? Kaya. Tapi kenapa Tuhan Yesus mau capek-capek dia turun ke dunia? Lahir di kandang binatang, gitu kan? Terus ya mau dihina, mau disalib, kenapa? Karena dia Tuhan, ya kan? Bahkan Yesus itu kematiannya sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama. Di mana? Kejadian 3:15. Ya. Nah, Kejadian 3:15 mengatakan, coba kita baca sama-sama Kejadian 3:15. Jadi yang kadang-kadang ada pengajaran-pengajaran yang bilang kan, Yesus itu baru ada sejak Perjanjian Baru. Yesus itu baru lahir di Perjanjian Baru. Ternyata di dalam Perjanjian Baru sudah dibuatkan tentang penyalibannya, tentang kematian sudah dibuatkan. Kejadian 3:15. Sudah kelihatan di Oke, Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Nah, ini siapa yang dimaksud di Paulus? Ada keturunan perempuan. Ya, keturunan perempuan di situ dalam bahasa Ibrani bukan jamak ya, karena perempuan itu kan banyak ya. Di Bibel itu kan banyak ya, ada 8.000 sih, ya kan. Tapi yang dimaksud di dalam Kejadian 3:15 adalah satu orang, singular, yaitu siapa? Maria yang akan melahirkan Yesus Kristus, yang akan meremukkan kepala si ular. Hanya dia yang meremukkan kepala ular, meremukkan kepala Yesus. Ada kata beda-beda yang tidak ada. Yang mengalahkan kuasa maut, yaitu dalam kebangkitannya nanti yang akan tidak terjadi hari ini, itu hanya Tuhan kita. Nah, di Matius 22 ayat 43-44 itu juga adalah bukti bahwa sejak dahulu Yesus itu memang sudah dinubuatkan akan mati. Matius 22 ayat 43-44 ya. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya, ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kaki. Bapa dan Yesus itu memang sudah sejak kekal ada. Kami ketika Bapa dan Yesus kan saling bercakap-cakap di sana. Dan tidak ada, selanjutnya kita lihat ya, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Artinya apa? Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus nggak ada yang bisa. Apa yang ditanya oleh Tuhan Yesus nggak ada yang bisa jawab. Tidak, karena itu pertanyaan itu nggak di luar logika manusia. Sekelas Farisi nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Orang yang hafal Taurat. Kan kita bayangkan, apakah setiap kita, contohnya di keluarga kita, misalkan melihat suami kita atau istri kita atau anak-anak kita berdosa, salah,
kira-kira kita sanggup nggak nanggung dosa kesalahan dia, atau kita tanggung dosa-dosanya dia? Sanggup nggak? Nggak sanggup ya. Dosa-dosa kita sendiri aja susah, bener nggak? Dosa-dosa kita sendiri masih banyak, gitu kan? Gimana lagi kita mau menanggung ditambah sama dosa-dosa suami kita, sama dosa-dosa istri kita, sama dosa-dosanya anak-anak kita. Dan padahal dosa-dosa itu, sedikit aja dosa itu diperhitungkan sama Tuhan. Coba kita baca di Yehezkiel 3:18. Yehezkiel 3:18. Ini jelas ya. Ayat yang menegur kita. Yehezkiel. Satu, apa dapat semua? Terus kalian? Amin. Amin ya. Kita baca bersama-sama ya. Tunggu belum. Tunggu. Yehezkiel 3:18. 1, 2, ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari diri yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari masa. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Salam nggak? Salam ya. Kalau kita lihat nih, misalkan ya, kita kan sering baca berita, benar? Lihat TV, banyak yang namanya koruptor, ya kan? Banyak yang namanya penjahat. Atau mungkin kiri kanan kita lah, tetangga kita, saudara-saudara kita sering melihat kejahatan, ya kan? Tapi kadang-kadang orang itu inginnya cari aman aja. Jadi dia nggak berani untuk menegur, atau dia bilang mungkin, yalah daripada saya ditegur mungkin nanti dia lagi minta saya, mungkin saya nanti yang tersakiti, saya jadi korban ujung-ujungnya. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau kita tahu dia jahat, tapi kita tidak mau menegur dia, kesalahannya akan ditimpakan kepada siapa? Pada kita masing-masing, ya. Pada kita masing-masing. Jadi sebagai orang yang kudus di mata Tuhan itu berat sekali tugas kita. Banyak sebenarnya kesalahan kita. Kalau jujur saya banyak. Saya melihat orang yang jahat, yang salah di luar, gitu ya. Kadang hati saya bilang, udahlah, takutnya nanti kalau saya maju, takutnya saya salah, gitu kan. Lebih baik biarlah mungkin ada orang lain yang negur dia. Tapi sebenarnya saya sudah lihat di depan mata saya, sekalian. Dan itu sebenarnya kesalahan saya. Kenapa sebagai orang yang tahu saya nggak tegur dia? Nah, kalau saya mau diperhitungkan banyak kesalahan saya, tapi ya itu puji Tuhan. Ada pribadi yang mau menggantikan, mau menebus dosa-dosa saya, dosa-dosa kita semua ya, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tanpa dia tidak mungkin kita bisa lewat lolos dari ayat yang tadi. Nggak mungkin. Tanpa dia nggak mungkin kita bisa sempurna secara hukum-hukum Taurat. Ya, jadi tanpa Kristus, di luar Kristus pasti kita akan binasa.